Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang lalu, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang kafir, ya. Itu wa idza masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi dan seterusnya. Orang kafir itu kalau dalam kondisi mendesak dan terdesak, mereka baru ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berikan keselamatan, kemudian Allah berikan nikmat, maka mereka lupa berdoa kepada Allah dan mereka kembali melakukan kesyirikan. Maka mereka kufur di dunia dan akhirnya mereka akan masuk neraka jahanam. Setelah itu Allah mengadakan komparasi perbandingan dengan orang yang beriman. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-9. Setelah menyebutkan orang kafir, Allah sebut tentang kondisi orang beriman. Dan ini metode, salah satu metode dalam Al-Quran. Allah sering menyebutkan dua hal yang bertentangan. Setelah menyebutkan kondisi orang kafir, Allah sebut orang beriman. Setelah menyebutkan misalnya penghuni surga, Allah sebutkan penghuni neraka, ya. Dan demikian sehingga seorang baca Al-Quran dia bisa membandingkan dan mendapati perbedaan yang jelas. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih." Apakah orang musyrik yang tadi yang disebutkan sebelumnya dalam ayat ke-8 lebih baik ataukah orang yang taat beribadah di tengah malam dalam kondisi sujud dan berdiri? Yahdharul akhirata, yaitu sedang salat, sujud dan berdiri maksudnya salat. Yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, yang dia berharap kepada akhirat, yang khawatir dengan akhirat dan berharap rahmat Rabbnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang ulul albab, yaitu yang berakal, yang cerdas. Tapi tentunya tidak sama antara orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir yang hanya beribadah kepada Allah dalam kondisi terdesak, adapun orang beriman terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir merasa aman dari akhirat, orang mukmin khawatir dengan akhirat. Baik, kita bahas ayat yang ke-9. Di sini ada dua qiraah. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah sama orang kafir tadi dengan orang yang qanit, yang rajin beribadah? Amman di sini ada dua, ada qiraah dengan tidak mentasydid mim, jadi aman, ya. Dan qiraah yang kedua dengan mentasydid huruf mim, jadi amman, ya. Aman. Adapun aman jadi mimnya tidak ditasydid, aman, maka ini dua qiraah, boleh dibaca dua-duanya, ya. Aman atau amman. Kalau aman maka tafsirnya a, ada dua tafsiran. A adalah harfun nida, dan ini kalau tidak salah pendapat Al-Farra, jadi aman huwa qanitun ana al-lail, yaitu seakan-akan panggilan, wahai orang yang taat beribadah di tengah malam dalam kondisi sujud dan berdiri sedang salat, itu pujian, ya. Sungguhnya engkau akan mendapatkan demikian dan demikian. Itu panggilan terhadap seruan, bentuk pujian terhadap orang yang rajin beribadah di malam hari. Wahai orang yang sujud dan berdiri salat malam, ya. Engkau adalah orang yang bahagia. Ini kalau a dimaknakan dengan harfun nida, dan dalam bahasa Arab huruf panggilan harfun nida bisa dengan a, bisa dengan ya, ya. Ini semua dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida. A, ya, wahai kalau bahasa kita. Itu seakan-akan Allah berkata, wahai orang yang taat beribadah di malam hari.
Maksudnya engkaulah yang berbahagia, engkaulah yang beruntung, engkaulah. Kemudian tafsiran kedua, aman, maksudnya istifham. Yaitu ini maknanya seperti yang kita jelaskan tadi. Aman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman, yaitu apakah orang yang rajin beribadah ya lebih baik ataukah orang kafir yang tadi kita sebutkan sebelumnya ya. Apakah mana yang lebih baik ya? Apakah ini atau yang sebelumnya? Tentu yang ini, yang rajin beribadah. Jadi kalau aman ya aman sama ya maknanya sama, yaitu kita katakan orang yang kafir yang kita sebutkan sebelumnya lebih baik aman ataukah yang ini ya, ataukah yang ini. Jadi maknanya mirip ya. Kalau dibaca a dengan makna istifham atau dengan man ya, itu juga maknanya sama, yaitu maknanya adalah apakah orang yang kafir yang kita sebutkan sebaliknya lebih baik ataukah orang yang rajin beribadah salat malam. Taib. Berikutnya di sini Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-lail. Qanit maknanya al-qunut. Qunut maksudnya tulul ibadah, kuat beribadah, rajin beribadah. Seperti ketika Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah orang yang qanit, yaitu rajin beribadah. Dan lafal qunut sendiri menunjukkan kesinambungan. Sehingga sebagian ulama ketika menafsirkan ini dia mengatakan sungguhnya orang yang terpuji adalah orang yang muadzib. Muadzib yaitu continue dalam beribadah, bukan cuma sekali-sekali salat malam, bukan. Tapi qanit menunjukkan dia sering salat malam, itu kebiasaan dia. Aman huwa qanitun, maka tidak dikatakan qanit kecuali dia berlama-lama ya. Atau sering melakukannya disebut dengan qanit ya. Makanya Allah mengatakan qanitatun, itu Allah muji wanita-wanita qanitat, maksudnya wanita-wanita yang rajin beribadah. Rajin bukan cepat-cepat, bukan jarang-jarang ya. Sehingga kunut memberi isyarat makna lama ya. Apakah dia ketika beribadah lama atau dia sering mengulang-ulanginya sehingga menjadi kebiasaannya, sehingga dikatakan qanit. Jadi pujian ini ditujukan kepada orang yang sering salat malam, bukan cuma sekali lagi banyak utang salat kemudian berhenti ya. Bukan. Tapi memang dia kebiasaan salat apa? Salat malam. Senantiasa salat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail. Ana maksudnya asna al-lail, di tengah malam. Di tengah malam. Jadi Allah sedang memuji orang yang beribadah dengan ibadah khusus. Kita tahu ibadah bisa dilakukan siang hari, bisa dilakukan di malam hari. Dan salat yang terbaik, afdhalus salat ba'da al-faraid, salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, salat malam. Dan disebut malam secara spesifik, tentu kita tahu siang juga dianjurkan untuk salat ya. Salat duha, salat banyak di siang hari kita bisa salat sunnah misalnya, salat rawatib, qabliyah, ba'diyah ya, dan yang lain. Tapi salat malam dia punya nilai tersendiri ya. Kenapa salat malam lebih afdal daripada salat malam lebih dari salat sunnah di siang hari? Ada beberapa tinjauan. Yang pertama tadi hadis Nabi, afdhalus salat ba'dal faraid atau ba'dal fariidhah salatul lail. Sebaik-baik salat sunnah atau sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Yang kedua, salat malam ab'adu anir riya, lebih jauh dari riya. Lebih jauh dari riya. Karena orang semua sedang tidur, dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tapi jangan bikin status lagi salat malam ya. Salat malam sudah. Kalau ada yang WA antum, WA ibu-ibu jam 3 malam, setengah 4, jangan dijawab. Nah, kalau ibu jawab, ya gimana kabarnya? Oh, ini sedang tidak tidur, berarti sedang salat malam. Padahal nonton bola ya. Oleh karenanya, jangan sampai orang tahu ya. Biar aja orang menyangka kita sedang tidur. Biarin aja. Tidak usah kita bikin status jam setengah 4 malam ya. Tidak usah. Sungguh indah kegelapan malam.
Ketahuan dong. Ini disuruh sholat malam bukan untuk dipamerin, tapi agar jauh dari riya, karena orang sedang tidur. Yang ketiga, lebih konsen, lebih khusyuk, karena orang sedang fokus dia berkhalwat dengan Allah, orang lain sedang tidur sehingga tidak pusing dengan mereka. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya salat ibadah dilakukan di malam hari lebih mengena, kata Nabi. Ashaddu wata'an, lebih mengena, lebih khusyuk. Lebih khusyuk karena orang-orang mungkin yang sedang mau kita pikirkan mereka, kita tidak pikir mereka karena kita sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang sibuk tidur sementara orang ini sedang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang menjadikan salat malam adalah luar biasa. Kemudian di antara keutamaannya, apalagi kalau orang salat di sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu nuzul al-ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan itu waktu yang sangat spesial di dalam satu hari, adalah sepertiga malam yang terakhir sebelum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Rabb kita turun di langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, dan dia berkata, hal min da'in fa astajiba lahu, adakah yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, adakah yang memohon aku akan kabulkan permintaannya? Hal min mustaghfirin fa aghfiralah, apakah ada yang mohon ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Bayangkan yang maha kaya mencari hamba-hambanya, menawarkan ampunan dan anugerah, maka sungguh merugi orang yang kemudian tidak bangun di waktu-waktu yang sangat mulia tersebut, ya. Saya sering sampaikan kalau ada orang kaya diketuk pintunya, diminta terus dikasih, ini orang kaya hebat. Dia diketuk pintunya, dia buka, dia kasih. Lebih hebat lagi kalau ada orang kaya tidak perlu diketuk, pintunya dibuka, siapapun boleh masuk. Ya. Ini lebih hebat daripada yang pertama. Lebih hebat lagi kalau orang kaya yang keluar cari orang miskin. Lebih hebat lagi kalau si kaya tersebut adalah maha kaya, yang nawar-nawarin ampunan, pemberian. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha rahmat, maha sayang. Maka sungguh ketika di sepertiga malam terakhir Allah sedang mencari hamba-hambanya, kemudian kita sedang tidur, ya. Allah sedang mencari hamba-hambanya, kita sedang nonton bola, ya. Allah sedang mencari hambanya nonton Korea, ya. Repot. Maka beradalah dalam posisi terbaik ketika sedang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepertiga malam terakhir mungkin dimulai jam-jam 1:30, sudah masuk sepertiga malam yang terakhir, atau jam 1, 1:30, ya. Maka waktu panjang, bisa bangun 1:30, bisa bangun jam 2, bisa jam 3, bisa jam 3:30, alhamdulillah. Banyak waktu bisa. Tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi berkah, sedikit tapi berkah. Ana al-laili sajida wa qa'ima, dalam kondisi sujud dan berdiri, ya. Tentunya maksudnya dalam kondisi salat. Disebutkan dua hal ini karena ini adalah kondisi terbaik dalam salat. Kondisi terbaik dalam salat dua, yaitu sujud dan berdiri. Tentu ada kondisi yang lainnya, i'tidal. Berdiri maksudnya berdiri ketika baca Al-Fatihah dan ayat-ayat Allah, ya, yaitu baca surat. Kita tahu dalam salat kita banyak kondisi, duduk di antara dua sujud, ya. Ruku, ya. Ruku. Jadi ada berdiri, ada ruku, ada duduk, ada sujud. Berdiri, ruku, duduk, sujud. Disebutkan dua kondisi ini karena dua kondisi yang terbaik dalam salat. Sehingga para ulama khilaf, mana yang lebih afdal, berdiri atau sujud dalam salat, ya. Ada yang mengatakan yang terbaik adalah berdiri karena Rasulullah SAW bersabda, afdhalus salat tulul qunut. Salat yang terbaik adalah yang paling lama berdirinya. Qunut maksudnya berdiri. Yang paling lama berdirinya. Kemudian yang mengatakan sujud yang terbaik karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang terbaik kondisi seorang hamba ketika sedang sujud. Kalau tidak salah Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dua-dua terbaik masing-masing pada sisi yang berbeda. Kalau sujud adalah kondisi terbaik, kondisi seorang karena dia sedang sujud itu kondisi terbaik dalam salat.
Karena dia sedang menghinakan dirinya, dia meletakkan bagian anggotanya yang terbaik yaitu kepalanya, dahinya, kemudian dia sujud sambil mengaku keagungan Allah, dia berkata subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saya sangat rendah, sangat hina, dan maha suci Allah yang maha tinggi. Maka orang seperti ini sangat dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika sedang. Karena semakin orang semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia semakin dekat. Semakin orang sombong, semakin merasa tinggi, semakin merasa enggak perlu, dia semakin jauh. Maka ketika orang semakin rendah di hadapan Allah, semakin sujud, dia semakin dekat. Allah berfirman, wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Maka dari sisi kondisi tubuh dia ketika sholat, maka kondisi terbaik adalah sedang sujud. Tapi kalau ditinjau dari kondisi qiraah, karena maka berdiri yang terbaik, karena ketika seorang berdiri dia sedang baca Al-Quran dan dia sedang berlezat-lezat dengan baca firman Allah. Maka semakin panjang dia baca, dia semakin memuji Allah dalam bacaan tersebut, maka ditinjau dari pujian dengan baca firman-firmannya, maka berdiri lebih baik. Intinya ini dua rukun dalam sholat yang terbaik, yaitu berdiri untuk membaca surat dan sujud untuk menunjukkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang orang ini, pertama dari kondisi luarnya, dari kondisi luar dia kondisi zahir yaitu sujud dan berdiri. Bagaimana batinnya? Allah jelaskan, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dalam kondisi takut dengan akhirat, takut dengan neraka. Wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian kondisi batinnya. Inilah demikian kondisi batinnya. Takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya, maka itu ibadah yang terbaik. Terutama ketika akan meninggal dunia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda fi maradil maut, dia akan meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu? Maka dia berkata, inni arju rahmatullah wa akhafu min dhunubi. Saya berharap rahmat Allah dan saya takut dengan dosa-dosa kau. Dia dalam kondisi demikian. Dua dalam hatinya. Berharap rahmat Allah, berharap diampuni oleh Allah, berharap anugerah Allah, dan dia takut dengan dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadhil halah illa, tidaklah dua perkara ini terkumpul pada seorang hamba dalam kondisi seperti ini, itu akan meninggal dunia, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Allah akan memberikan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, dan Allah akan merasa buat dia aman dari apa yang dia takutkan. Dan Allah membuat dia merasa aman dari apa yang dia takutkan. Dan ini dalil bahwasanya dalam beribadah seorang mengumpulkan keduanya, yaitu berharap dengan rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat para anbiya. Setelah Allah menyebut para nabi, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah menyebutkan para nabi yang luar biasa dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang, ya para nabi, yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka yad'unana maksudnya mereka berdoa kepada kami atau mereka beribadah kepada kami, karena doa bisa maknanya berdoa, bisa maknanya ibadah. Wa yad'unana, yaitu mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut. Jadi mereka menggabungkan dua hal ini, berharap dan takut. Dan itu harusnya kondisi seorang mukmin, kondisi seorang mukmin dalam segala kegiatan ibadahnya. Berharap dan takut. Jangan pede pasti diterima, jangan juga putus asa tidak diterima. Berharap dan takut, ya. Seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun Ka'bah, kata Allah, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap mereka bangun Ka'bah, mereka meletakkan batu, mereka selalu mengucapkan, mereka ulang-ulang,
Ibrahim dan Ismail berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa mereka berdoa, ya Allah terimalah dari kami? Karena mereka tidak pede pasti diterima. Dan mereka khawatir untuk tidak diterima, tapi mereka berharap diterima. Maka demikianlah seorang ketika beribadah dalam ibadah apapun, berharap cemas, kalau bahasa kita. Harap apa? Cemas. Karena kalau tidak cemas, pede, akhirnya ujub. Kalau cemasnya tidak ada berharap, putus asa. Maka sikap kita kepada Allah harap-harap cemas, berharap dan khawatir. Makanya seandainya salah seorang kita di posisi Ibrahim mungkin terlalu pede ya. Ibrahim alaihissalam dipanggil, diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, disuruh bangun rumah Allah, masjid terbaik di alam semesta yaitu Masjidil Haram. Dengan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kerjaan yang sangat berat. Bayangkan Ibrahim dan Ismail pergi untuk mengambil batu, kemudian mempahat batu, memotong batu menjadi kotak-kotak yang teratur, kemudian dipikul, dibawa ke Ka'bah. Itu yang kerjaan berat semuanya, batunya besar-besar, dipikul, disusun. Wah, berat kerjaan itu. Berat kerjaan tersebut. Tetapi mereka berdua masih khawatir tidak diterima. Makanya mereka berdua berdoa. Nah, ada seorang salaf ketika membaca ini dia menangis, dia mengatakan, Khalilur Rahman, ya bni baitir Rahman, bi amri minar Rahman, thumma yakhafu alla yataqabbala minhur Rahman. Kekasih Allah sedang membangun masjidnya Allah atas perintah khusus dari Allah, kemudian masih khawatir tidak diterima amalannya oleh Allah. Itu orang yang bertakwa. Bukan saya ini kan kekasih Allah, aman. Tidak ada, dia sendiri takut kepada Allah. Ya. Tenang, saya wali sini. Kalau mau doa sini sama saya. Wali, tenang, aman, tenang. Saya punya hubungan khusus dengan Allah, aman. Ibrahim kekasih Allah, tidak begitu. Tetap khawatir, tetap takut, tetap harap dan cemas. Maka ini harus kita hadirkan dalam segala kegiatan ibadah kita. Kita ibadah apapun, harap-harap cemas. Lihatlah orang salat malam ini, dia tidak ujub sama sekali. Dia bangun malam, orang semua sedang tidur, dia sujud berdiri. Allah sebutkan hatinya, yahdharul akhirah, takut dengan akhirat, takut hari kebangkitan. Dan Allah suruh kita takut dengan hari tersebut. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabbmu, sungguhnya hari kiamat sangat dahsyat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami berinfak, memberi makan, tidak mengharap pujian dan balasan dari kalian sekalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Tapi kami itu berinfak karena kami takut hari di mana, yaitu hari kiamat, di mana orang dalam kondisi ketakutan mengerikan, itu hari kiamat. Jadi takut dengan hari akhirat adalah suatu amal soleh. Ya. Ketika Allah sebutkan tentang penghuni surga, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Di penghuni surga mereka saling diskusi, dulu kalian kenapa kok bisa masuk surga? Bagaimana dulu? Mereka mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah-tengah keluarga dalam kondisi takut akhirat. Dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan tegas kepada orang-orang yang mengatakan tidak boleh beribadah karena takut neraka dan tidak boleh beribadah karena berharap surga. Ini tentu perkataan batil. Ya, kita tidak lebih alim daripada Ibrahim alaihissalam. Kita tidak lebih alim daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lebih alim dari para sahabat. Ya. Dan mereka sangat berharap surga. Dan itulah ciri-ciri orang soleh, berharap surga dan takut dengan neraka. Allah mengatakan fattaqun nar, jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Kalau neraka jahanam tidak perlu ditakuti, ya. Ngapain Allah sebut-sebut? Ya. Fa anzartukum naran taladza la yaslaha illa al-ashqa. Aku ingatkan kalian kepada neraka yang apinya menyala-nyala, tidak ada yang masuk kepadanya kecuali yang celaka. Rasulullah ingatkan, Allah
suruh ingatkan tentang neraka dahsyatnya dan diceritakan tentang indahnya surga. Kita rindu dengan surga. Dan di antara kerinduan terhadap surga adalah kerinduan melihat wajah Allah di surga. Kerinduan melihat wajah Allah di surga. Jadi ada yang mengatakan siapa yang beribadah takut neraka, berharap surga, ibadah pedagang. Ini perkataan buruk sekali. Seakan-akan menghina atau merendahkan orang yang seperti ini. Padahal orang yang seperti ini para nabi. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut kasih Allah seperti itu? Dia berharap surga dan dia takut dengan hari akhirat. Maka dia berkata, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk pewaris surga yang kekal abadi. Dan dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari kiamat kelak. Takut dengan hari akhirat, berharap surga, itu ciri orang-orang yang termulia. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inilah usinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Aku tidak bisa pandai berdoa seperti yang kau ucapkan dan Mu'adz bin Jabal sebutkan. Walakinni as'alullah al-jannah. Ya, tapi aku mohon surga kepada Allah. Wa a'udzubihi minan nar. Aku berlindung dari neraka jahanam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin atau haulahuma nudandin. Kami pun demikian. Saya dan Mu'adz permohonan apapun yang kami mutar-mutar doanya, ya intinya itu. Minta surga, diselamatkan dari apa? Neraka jahanam. Kita nih kalau doa, semua doa intinya kan itu enggak? Intinya itu. Mau doa lafalnya, redaksinya berubah-ubah. Intinya minta surga, dijauhkan dari apa? Neraka. Makanya Rasulullah mengatakan haulaha nudandin. Kami pun doanya ya seputar itu aja. Meskipun lafal kami mungkin berbeda, mungkin redaksinya berbeda. Maka yang bilang siapa yang beribadah berharap surga seperti pedagang, ini seakan-akan ada penghinaan terhadap para nabi. Ya, tentu dia tidak bermaksud demikian, tapi konsekuensinya ini adalah merendahkan cara ibadah para nabi. Dan itu bohong aja. Jangan berharap surga, dia hanya berharap dunia. Ada seorang alim bilang, saya tidak berharap surga, tidak takut neraka. Dia saja berharap dunia, minta rizki. Rizki aja dia minta dunia, apalagi di akhirat. Kamu aja dunia minta rizki supaya tidak miskin, minta supaya nyaman hidup. Itu kan kenikmatan kecil. Itu aja udah kamu minta di dunia. Terus kamu bilang tidak mau surga, omong kosong. Bohong. Mana ada orang ibadah tidak pernah minta, ya Allah berikan aku kesehatan di dunia. Ada enggak orang berdoa enggak minta kesehatan? Kalau cari istri bilang cari istri apa yang soleh. Sama dia minta dunia dong. Dia minta upah disegerakan. Terus dia bilang saya tidak mau surga, bohong. Baik. Jadi Allah sebutkan tentang kondisi hatinya, yahdharul akhirat wa yarju rahmat rabbih. Dia berharap akhirat, dia takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah. Kemudian Allah tutup, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Ini dalil bahwasanya Allah menggandengkan antara amal dengan ilmu. Jadi di antara sifat orang berilmu adalah salat malam. Di antara sifat berilmu adalah orang salat malam. Makanya Allah puji. Jadi kan ini adalah hamba Allah yang khusus, yang Allah jadikan dia sebagai bahan komparasi dengan orang kafir. Allah pilih model hamba yang khusus. Tidak semua hamba. Setelah Allah sebut tentang orang kafir, Allah bilang, mana yang lebih baik? Orang kafir yang hanya beribadah kepada Allah sekali-sekali, kalau lagi senang lupa sama Allah, ya, senang melakukan kekufuran, bersenang-senang dalam hidup ini. Ataukah orang yang sholat malam? Berarti orang ini spesial. Orang ini apa? Spesial. Dan di antara keistimewaan orang ini yang spesial, ini dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Antara ilmu dan amal. Yaitu dia sholat malam. Kenapa dia sholat malam? Karena dia berilmu. Karena dia berilmu. Oleh karena isyarat bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai dengan amal. Dan ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Syatibi. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya seluruh dalil yang sedang memuji ilmu dalam Al-Quran maupun Sunnah, maksudnya ilmu yang membuahkan hasil. Ilmu yang membuahkan apa? Hasil. Karena ilmu yang tidak membuahkan hasil tercela dalam syariat, tercela. Contohnya ilmunya orang-orang Yahudi. Yang Allah katakan al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Karena ilmunya tidak diamalkan. Ya, maka ilmu yang tidak diamalkan itu tercela. Kalau gitu ilmu yang terpuji semuanya ilmu yang mengkonsekuensikan amal. Ya. Hanya sekedar berilmu tidak diamalkan malah bahaya.
Al-Qur'an hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu membelamu atau menjadi bumerang bagimu. Sama, ini mirip seperti semua dalil yang menunjukkan tentang keutamaan baca Quran, menghafal Quran, maksudnya yang diamalkan, bukan yang tidak diamalkan. Yang orang cuma lihat ya, keutamaan baca Quran, menghafal Quran. Maksudnya bukan sekedar itu, tapi Al-Quran yang diamalkan, yang dibaca membuahkan hasil. Karena kalau Al-Quran dibaca, dihafal, tidak membuahkan hasil, maka celaka. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah menyebutkan orang yang diadab di alam barzah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Seorang yang Allah berikan Quran, maksudnya dia ahli Quran, dia hafal Quran. Tetapi malam hari dia tidak murajaah, siang hari tidak dia amalkan. Yanamu anhu bil lail, malam hari dia tidak baca, siang hari tidak dia amalkan. Maka justru disiksa. Maka seluruh dalil tentang keutamaan Al-Quran maksudnya Al-Quran yang diamalkan. Seluruh dalil tentang ilmu, maka maksudnya ilmu yang mengkonsekuensikan amal. Lihatlah ketika Allah memuji orang ini, orang khusus yang untuk dijadikan bahan komparasi dengan orang kafir. Allah sebutkan dia menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ilmunya membuat dia salat malam. Berarti dia meyakini ilmunya, buktinya ada aksinya. Aksinya adalah salat malam. Kalau ilmu hanya wawasan, dia tidak salat malam. Dia tidak beramal. Ya, dia tidak beramal. Maka Allah mengatakan orang ini orang yang berilmu, kata Allah, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan walladziina la ya'lamun, dan orang yang tidak berilmu seperti orang kafir sebelumnya tidak berilmu. Tahir bin Asyur dalam tafsirnya menyebutkan tidak samanya antara orang berilmu dengan orang berilmu dalam banyak sisi. Kemudian disebutkan di antaranya 6 sisi utama. Siapa yang ingin baca silahkan. Tapi intinya di sini Allah menghapuskan muta'allaq bihi, yaitu tidak sama dalam hal apa Allah tidak sebutkan. Jadi di antara metode tafsir, kalau dihilangkan muta'allaq bihi, dihilangkan maf'ul bihi, itu memberikan keumuman. Ini saya sering sebutkan kalau bahas tafsir. Ini disebutkan juga oleh Syekh Sa'di dalam Al-Qawaidul Hisan. Jadi Allah berfirman, apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Taib, tidak sama dalam hal apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Berarti umum dalam segala hal, tidak sama. Di antaranya 6 perkara disebut oleh Tahir bin Asyur. Intinya tidak sama, misalnya dalam mengetahui mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Dengan ilmu, seorang tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, sehingga dia bisa mencari kebaikan dan dia bisa menghindar keburukan. Kalau orang tidak berilmu, dia tidak tahu mana jalan-jalan kebaikan. Dia enggak tahu. Oh ternyata ini ibadah, oh ternyata ini sarana pahala. Bagaimana dia bisa tahu? Dengan berilmu, dengan belajar. Ini adalah keunggulan di atas orang yang tidak berilmu. Ada orang tidak berilmu baik dengan orang ilmu yang baik. Tentu yang berilmu lebih baik karena dia bisa tahu jalan-jalan kebaikan. Makanya disebutkan jalan terbaik menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sallallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi tidak mengatakan siapa yang berjalan menuju masjid, siapa berjalan menuju umrah, siapa berjalan menuju haji, siapa berjalan untuk berbakti sama orang tua, siapa berjalan untuk silaturahmi? Tidak. Rasulullah bilang siapa yang berjalan untuk ilmu. Kenapa dikhususkan untuk ilmu padahal banyak ibadah yang dilakukan dengan jalan? Kata sebagian ulama, karena ilmu adalah ibadah yang paling mudah memasukkan surga. Kenapa bisa paling mudah masuk surga? Karena dengan ilmu membuka cakrawala. Seorang akan tahu mana-mana jalan-jalan kebaikan sehingga dia bisa kerjakan. Seorang akan tahu mana jalan keburukan untuk dia hindari. Jadi kunci pertama adalah ilmu. Dan semua dalil tentang keutamaan ibadah apapun pasti ada include ilmu di dalamnya. Seperti keutamaan haji. Nah, gimana mau haji benar? Belajar dulu ya. Keutamaan puasa, gimana puasa? Belajar dulu. Keutamaan nikah, gimana mau nikah kalau enggak punya ilmu? Pasti ngaco. Ya, belajar dulu. Semua keutamaan ibadah di balik itu ada keutamaan apa? Include keutamaan belajar, menuntut ilmu. Oleh karenanya, orang berilmu dengan tidak berilmu berbeda dalam segala sisi, dalam segala hal. Ya. Kemudian dengan berilmu seorang akan mengetahui prioritas, ini yang paling utama juga. Dia tahu prioritas mana yang lebih utama, mana yang kurang. Kalau orang tidak berilmu, mungkin dia ilmunya pas-pasan, dia sibuk dengan suatu ibadah, dia sangka itu adalah yang terbaik, ternyata enggak, masih ada yang lebih terbaik.
Dan seorang berilmu dia tahu dia bisa melakukan satu kegiatan, dia bisa mendapatkan ilmu pahala double. Ketika dia tahu oh ternyata amal ini bisa langsung sekali lempar dua tiga burung terkena, atau sekali mendayung 2 3 pulau terlampaui. Dari mana dia tahu? Dengan ilmu. Ini bisa di sekalian ini. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Kemudian dengan ilmu seorang bisa menambah imannya, karena ilmu itu ada dituntut amal dua. Pertama amal jawarih, kedua amal hati. Amal hati dengan ilmu. Bagaimana tahu detail tentang iman kepada malaikat kalau nggak belajar? Bagaimana tahu detail tentang iman kepada asma Allah wa sifat-sifatnya? Itu dituntut. Dan itu dengan belajar. Bagaimana tahu detail tentang hari akhirat? Dengan belajar. Tidak ada. Jadi ilmu itu bukan cuma amal badan saja, tapi amal batin juga dituntut. Caranya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya orang berilmu dengan tidak berilmu berbeda dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam cara berbicara, dalam mengambil sikap, dalam menghadapi kondisi, dalam jalani kehidupan. Ketika ada musibah menimpa, ketika dia dapat kesenangan, semuanya beda, dia punya ilmu. Ketika dia meninggal, ketika di alam barzah, ketika itu beda. Allah bilang beda, sudah terima. Beda dalam apa? Segala hal. Oke, di antara yang menakjubkan, jangankan manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu. Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing bahlul. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah Allah halalkan bagi kalian segala yang baik. Dan anjing-anjing yang kalian ajari untuk berburu. Anjing yang berilmu diajarin. Kalau kalian lepas dia berburu, dia tangkap hewan, maka hewannya halal. Jadi tinggal lepas bismillah, kemudian dia tangkap kambing, padahal kita tidak sembelih. Dia gigit, rusa, maka hasil semuanya halal. Tapi anjingnya bahlul tidak halal. Kenapa belum diajarin? Kenapa jadi tidak halal? Karena bisa jadi dia gigit karena untuk dia, bukan untuk ente. Tapi kalau anjing sudah dia ngerti, saya gigit ini buat apa? Tuhan saya. Lihat Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing bahlul. Kalau anjing saja Allah bedakan, efeknya beda. Kalau anjing berilmu hasil buruannya halal, anjing tidak berilmu hasil buruannya apa? Haram. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Maka terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Terlalu banyak. Dia ini tadi saya isyaratkan. Jadi Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Istifham ingkari, tidak sama dalam segala hal. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas. Ini ayat ini, dan ini isyarat tentang keutamaan salat malam. Maka saya nasihat diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, ibu-ibu, terutama yang udah tua-tua ya. Jangan lupa salat malam ya. Hidup tinggal sebentar lagi. Rambut sudah tua, wajah sudah keriput. Apa yang mau diharapkan? Ke salon tidak ada faedah lagi. Hanya faedah tidak signifikan. Duit sudah banyak, tidak signifikan. Ya udah, ibadah. Bentar lagi tewas. Maksudnya bentar lagi dipanggil Allah. Yang masih muda latihan dari sekarang. Maksud saya semua salat malam, tapi yang paling bahaya yang tua-tua ini. Udah tua masih nonton Korea, masih gibah, namimah, masih ngomelin suami. Sampai kapan ngomelin suami? Harus ada limit dong. Harusnya udah umur 45 udah enggak ngomel suami lagi. Saatnya senyum terus. Ini semakin tua semakin kenceng, bahaya. Dengar ibu-ibu. Jangan cuma dengar doang, ilmu harus diamalkan. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan ibu-ibu menjadi wanita yang salehah, yang qanitat, yang taat beribadah ya. Yang rajin salat malam ya. Jadi kalau salat jangan buru-buru. Saya katakan kunut itu maknanya bisa dua, bisa dia tenang dalam ibadah, bisa dia berkesinambungan, kunut. Makanya kalau disebut qanitat ya,
Ya Maryam qunuti li rabbiki. Wahai Maryam, kunutlah engkau. Maksudnya tenang dalam ibadah. Pasti ibu-ibu kalau sholat itu jangan buru-buru. Kalau sholat sujudnya tenang. Kalau baca zikir tenang. Jangan. Pelan-pelan. Sambil di ini. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada bunyi ting tong, jangan dibuka. Zikir dulu, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Jangan, tenang. Itu tidak kunut. Kunut itu tenang. Tenang, pelan-pelan. Situlah Allah akan berikan kenikmatan beribadah. Kenikmatan beribadah. Tapi kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya ya. Di sini ada isyarat inna yatadzakkarul albab, sungguh yang bisa membaca hanya orang yang cerdas, yaitu orang yang bisa memikirkan keagungan akhirat dan rendahnya dunia, sehingga hanya orang cerdaslah yang mendahulukan yang terbaik dan meninggalkan yang kurang baik. Isyarat bahwasanya orang yang tidak zuhud kepada dunia, sibuk dengan dunia, justru terbalik zuhud kepada akhirat, orang bodoh. Orang bodoh. Makanya tidaklah pelaku maksiat kecuali dibilang orang jahil. Kecuali dikatakan orang-orang jahil. Seperti Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, tsumma yatubuna min qarib." Sungguhnya Allah itu hanya menerima taubat dari orang yang melakukan keburukan dalam kondisi jahil. Bukan jahil tidak tahu hukumnya, tapi setiap pelaku maksiat inilah wasfun lazim. Orang bermaksiat pasti jahil. Kenapa jahil? Karena dia ketika bermaksiat dia pasti mendahulukan dunia daripada akhirat. Seperti juga firman Allah tentang perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, "Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin." Kata Nabi Yusuf, "Wahai Rabbku, aku lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan para ibu-ibu Mesir tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak palingkan rayuan mereka dariku, asbu ilaihin, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahil, aku termasuk orang jahil." Kenapa? Maksudnya aku akan bermaksiat. Kalau orang maksiat pasti orang jahil. Kenapa jahil? Dia mendahulukan kenikmatan yang sedikit dan tidak sempurna dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi dan sempurna. Orang zina, ada nikmat enggak? Ada. Tapi sebentar kemudian singkat. Dia korbankan kenikmatan dengan bidadari yang abadi dan sempurna. Jadi perempuan dunia mau cantik kayak apa juga kentutnya bau, kentutnya bau. Mana ada perempuan kentutnya enggak bau? Kentutnya bau aroma enggak ada. Pasti baunya busuk pasti. Benar enggak Bapak-bapak? Mau cantik kayak apa-apa, tetap aja. Dari surga, inna rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sana. Seorang lelaki penghuni surga memeluk bidadari surga 70 tahun. La yamalluha la yalamu la tamalluhu. Dia tidak bosan darinya dan sang bidadari tidak bosan dari dia. Kita kalau peluk perempuan di dunia, satu hari udah bau keringat, pasti. Bau keringat, bau iler, bau macam-macam. Kalau sebenarnya orang berzina, bermaksiat, dia hanya menikmati kenikmatan yang sebentar, terus dia mengorbankan kenikmatan yang sempurna. Bodoh atau tidak? Bodoh. Itulah kita ketika kita bermaksiat. Ketika kita memandang yang haram, kita lihat misalnya film Korea, laki-laki lihat, kita kan sedang bermaksiat. Ini setiap kita lihat, ada kenikmatan surga yang akhirnya hilang dari kita. Setiap yang kita lihat, makanya setiap pandangan itu punya pengaruh nasib kita di akhirat. Kalau kita maksiat, maka akan ada kenikmatan yang kalaupun masuk surga, maka akan kenikmatan yang berkurang gara-gara apa yang kita lihat dalam. Nah ini kebodohan, maka semua pelaku maksiat pasti apa orang? Bodoh. Makanya Allah mengatakan yang bisa seperti ini, salat malam, ya orang cerdas paling. Karena dia tahu bahwasanya akhirat sempurna, maka butuh pengorbanan. Apalagi dia bangun malam, melawan rasa kantuk, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bersusah-susah sedikit, bersenang-senang dengan kesenangan yang sempurna. Dia mendahulukan tidur di malam hari nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi akan banyak kenikmatan yang jauh di sana yang dikorbankan gara-gara hanya tidur. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sungguhnya bagi orang yang berbuat baik di dunia ini dia akan mendapatkan kebaikan juga di dunia.
Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah luas. Orang yang bersabar itu, sungguhnya orang yang bersabar akan dipenuhi, disempurnakan pahalanya tanpa batas. Taib, setelah itu Allah lanjutkan ayatnya tentang seruan untuk bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, itu wahai Rasulullah, ingatkan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Di sini harusnya ada ya ibadi, ada namanya ya mutakallim. Ya ibadi itu hamba-hambaku, tapi dalam bahasa Arab ya al-mutakallim sering dihapus. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harusnya liya'buduni, ada ni tapi dihapus. Ya. Ya ibadi fattaqun, harusnya fattaquni tapi dihapus. Ya mutakallim dalam sering dihapus. Tapi orang mengerti bahasa mengerti maksudnya kepada aku. Seperti ini juga. Qul ya ibadi, harusnya ibadi atau ibad. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat yang lain nanti, qul ya ibadiyalladzina asrafu, ya-nya diperlihatkan. Tapi qiraah seluruhnya tanpa huruf ya. Dalam ayat ini seluruh qiraah tanpa huruf ya. Tapi kita sudah ngerti maknanya, makanya dikasrah ya ibadi. Ya ibadi. Seandainya kalau tanpa kasrah ya ibadu harusnya dengan marfu. Tapi ketika dia dikasrah menunjukkan ada huruf yang dihilangkan. Asalnya ya ibadi. Antum enggak ngerti kan? Makanya belajar bahasa Arab. Saya sampaikan aja. Ada lihat wajah-wajah sok ngerti. Ada wajah-wajah bengong. Qul ya ibadi, wahai hamba, katakan wahai hamba-hambaku. Yang apa? Alladzina amanu, hamba spesial yang beriman, yang beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Seakan-akan Syekh Sa'di menyebut dalam tafsirnya bahwasanya konsekuensi dari iman harusnya kalian bertakwa. Karena orang yang beriman dia bertakwa. Takwa maksudnya engkau mengambil penghalang antara engkau dengan apa yang engkau takutkan. Seperti fattaqun nar, bertakwalah kepada neraka. Maksudnya cari penghalang yang bisa menghalangi engkau dengan neraka jahanam, dengan beramal saleh meninggalkan maksiat. Ittaqu rabbakum, yaitu bertakwalah kepada Rabb kalian, jangan carilah penghalang agar kau tidak diazab oleh Allah Rabb kalian. Dan di antara kata Syekh Sa'di juga, di antara kenapa kalian harus bertakwa, karena Rabb kalian, Allah sifatnya Rabb, dia yang menciptakan kalian, dia yang mengurusi kalian, dia yang berikan kenikmatan, dia yang berikan kebahagiaan, dia yang beri petunjuk. Maka dia hendaknya ditakwa. Harus takwa kepadanya. Karena terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terlalu banyak. Allah berikan iman kepada kita, Allah berikan kita petunjuk, Allah jauhkan kita dari banyak hal. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman. Nikmat apa? Iman. Maka di sini disebutkan rububiyah Allah, ittaqu rabbakum, untuk diingatkan bahwasanya memang kalian wajib untuk bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Yang takwa maksudnya meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amal soleh. Kemudian Allah berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia ini, yaitu berbuat amal soleh, maka dia akan dapat kebaikan. Dan ini di sini hasanatun dengan tanwin maksudnya li ta'zim, dia akan mendapatkan kebaikan yang spesial. Karena tanwin tankir li ta'zim, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan secara tanwin untuk menunjukkan keagungan. Jadi kalau kita artikan bahasa Indonesia, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, dia itu berbuat amal soleh, berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang agung, yang spesial di dunia ini. Dan ayat seperti ini datang dalam beberapa ayat seperti dalam Allah sebutkan bahwasanya orang yang beramal soleh di dunia, ini di antara perkara yang penting harus kita yakini. Jangan kita suudzon sama Allah. Di antara bentuk suudzon, orang menyangka kalau beramal soleh dia hanya dapat akhirat doang.
dunia tidak. Enggak, Allah kasih dunia. Allah kasih dunia. Jadi memang orang yang ikhlas, dia fokusnya dia hanya pikir akhirat, dunia dia terima aja. Tapi dia tidak suudzon, jangan suudzon. Jangan menyangka bahwasanya kalau kita beramal soleh hanya diberi ganjaran di akhirat. Tidak. Orang yang beramal soleh dia akan diberi ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Dan kalau orang minta kebaikan dunia tidak mengapa. Ketika Allah menyebut tentang orang haji, Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma la fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Di antara jemaah haji ada yang ketika berhaji dia hanya minta dunia saja. Dan di antara mereka ada yang ketika berdoa minta kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Boleh minta kebaikan di akhirat. Seperti firman Allah surat Al-A'raf 156, "Waktub lana fi hadhid dunya hasanatan wa fil akhirah." Ya. Itu doa, ya Allah catatlah bagi kami di dunia ini kebaikan dan juga kebaikan di akhirat. Boleh sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Boleh minta kebaikan di dunia. Kemudian Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 30, ya, sama seperti dalam surat yang kita sedang bahas dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Wa qil ladzina taqaw rabbakum madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Kata Allah, lil ladzina ahsanu fi hadhid dunya, bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia, hasanah itu kebaikan di dunia, akan dapat balasan di dunia. Wa la darul akhirati khair, dan akhirat lebih baik. Jadi orang yang berbuat amal saleh di dunia dia akan dapat kebaikan di dunia, muqaddimah sebelum kebaikan di akhirat. Kata Sa'di dalam tafsirnya, dia akan mendapatkan rizqun wasi', rezeki yang luas. Itmi'nanus sudur, dia akan mendapatkan hati yang tentram. Insyirahus sudur, hati yang kehidupan yang bahagia, dia akan mendapat ketentraman jiwa. Ini sudah pasti. Seperti Allah berfirman tentang dalam surat An-Nahl juga 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki mukmin atau perempuan mukmin yang beramal saleh, falanuhyiyanahum hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia, itu belum di akhirat, di dunia. Ada yang mengatakan qanaah, dia akan selalu puas, orang qanaah akan pasti bahagia. Yang tidak qanaah yang sengsara. Maka dia diberikan qanaah. Punya rumah segini qanaah, punya mobil segini, mobil butut pun dia bahagia. Dia naik mobil bututnya dengan senang. Nah, bahagia. Ada sudah naik mobil mahal masih belum senang, kurang ini lagi, mobil sudah mahal kurang, ngomel-ngomel. Padahal mobilnya udah enak. Supirnya senang, enak, mobil enak. Dia ngomel mulu. Ya. Jadi Allah akan berikan kenikmatan di dunia sebelum di akhirat. Dan di antara juga dalam surat Yusuf. Saya lupa ayat berapa. Ketika Allah berfirman dalam surat Yusuf, ketika raja kasih kekuasaan kepada Yusuf, kata Allah, "Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun." Jadi Nabi Yusuf setelah melewati berbagai macam ujian, akhirnya dia dijadikan bendaharawan Mesir. Setelah Allah mengatakan Nabi Yusuf jadikan bendahara, Allah mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah kami berikan kekuasaan kepada Yusuf fil ard, di atas muka bumi. Yatabawwa'u minha haitsu yasha', dia boleh ke mana-mana yang dia pergi, mau ke Mesir semua, mau ke sana terserah dia. Dia diberi kewenangan oleh raja. Nusibu bi rahmatina man nasha'. Kami berikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki di antara Yusuf. Kemudian kata Allah, wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Itu kami berikan di dunia. Dia jadi bangsawan. Kemudian Allah sebutkan, wala ajrul akhirati, ingat pahala di akhirat masih ada lagi. Khairun, lebih baik lagi daripada sekarang yang dialami oleh Yusuf. Lilladzina taqaw, lilladzina amanu wa kanu yattaqun, bagi orang yang beriman dan bertakwa. Makanya ketika Nabi Yusuf ketemu dengan kakak-kakaknya, kemudian akhirnya Nabi Yusuf menceritakan, bertanya kepada mereka, ma'alimtum bi Yusuf wa akhihi wa antum jahilun. Kalian masih ingat apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya Benyamin ketika masih jahil? Mereka kaget kakak-kakaknya. Qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau Yusuf? Kata Yusuf, bongkar kartu,
Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allah alaina. Saya Yusuf, ini saudaraku. Allah telah memberikan karunia kepada dia, buka mahkotanya. Oh iya benar Yusuf. Mereka orang-orang udah dijenggotan, udah kan berpisah lama. Ada yang mengatakan puluhan tahun. Ini Yusuf apa bukan sih? Sup. Ternyata saya Yusuf, buka. Oh ternyata benar. Oh iya benar Yusuf, baru kelihatan itu Yusuf. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Allah telah beri karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu, Allah tidak akan melupakan, Allah tidak akan menghilangkan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan di dunia Allah kasih. Belum di akhirat. Kenapa Yusuf bersabar dan bertakwa dalam setiap kondisinya? Ketika dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dia sabar bertakwa. Ketika dipisahkan dari ayah dan ibunya, dia sabar dan bertakwa. Ketika dibuka bajunya dilempar dalam sumur, dia sabar dan bertakwa. Ketika dijual jadi budak loh dijual. Terus uangnya diambil sama kakaknya, dia sabar dan bertakwa. Ketika dirayu oleh Zulekha atau Imratul Aziz, dia sabar dan bertakwa. Ketika divonis masuk penjara, dia sabar dan bertakwa. Ini yang susah. Menggabungkan sabar dan takwa. Sabar tapi terus beribadah. Ada orang takwa tapi tidak sabar. Ada orang sabar tapi tidak takwa. Kemudian kata Nabi Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir. Ini kaidah kehidupan. Siapa yang bersabar bertakwa, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang ihsan, orang yang sabar dan bertakwa. Meskipun ganjarannya telat, karena Allah akan berikan di waktu yang tepat, di waktu yang pas. Allah tidak kasih langsung, ada waktunya, saatnya Allah kasih. Maka Allah mengatakan lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat ihsan di dunia ini dapat hasanah. Dapat hasanah itu dapat ganjaran. Jadi janganlah orang suudzon menyangka bahwasanya ganjaran itu hanya diberikan ketika di akhirat saja. Tidak, di dunia juga sudah dikasih. Dan di akhirat disiapkan juga. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir dunia dikasih, akhirat enggak. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah." Allah tidak akan menzalimi satu kebajikan pun untuk orang beriman. Yu'ta biha fid dunya. Allah kasih, kalau seorang berbuat kebaikan, Allah bayar dulu, Allah kasih ganjar di dunia, wa yujza biha fil akhirah. Dan Allah kasih juga di akhirat, dua, di dunia di akhirat dikasih. Orang beriman. Wa amal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir dikasih di dunia. Allah kasih kenikmatan, kasih orang. Makanya orang kafir kalau sedekah dia uangnya juga banyak. Banyak orang kafir meyakini ini. Bersedekah uangnya banyak. Sampai ada kawan saya, bosnya orang kafir, dia bilang ini ambil uang, kau kasih anak yatim. Nanti yang orang kafir dia kasih ini, untuk bangun kuil-kuil ini. Semua dia kasih. Dia bahkan bantu kepada orang Islam, bahkan bantu masjid. Karena dia tahu ketika dia melakukan semua, usahanya semakin sukses. Karena memang Allah kasih dan dia merasakan realnya apa yang dia kebaikan dia dapat. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Kalau dia sudah sampai akhirat tidak ada satu kebaikan pun dibalas. Itu bedanya orang kafir cuma dikasih di dunia. Tapi Allah berfirman wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah adalah luas. Ya. Ini isyarat kepada para sahabat agar berhijrah. Jangan bersabar, jangan bertahan di suatu negeri yang kalian tidak bisa beribadah. Makanya Allah mencela orang-orang yang meninggal karena tidak mau berhijrah, akhirnya dia tersiksa di negeri tersebut, akhirnya tidak bisa beribadah, akhirnya meninggal. Apakah itu uzur? Bukan uzur. Allah berkata, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah luas? Kau kan bisa pindah, ngapain bertahan di situ? Karena cinta pada keluarga, karena cinta kepada negeri, enggak boleh. Kalau enggak bisa beribadah, pergi. Di sini sebenarnya mengatakan, kenapa Allah mengatakan ardullahi wasi'ah, bumi Allah? Khawatir ada yang berpemahaman kita bertahan aja dalam negeri yang susah, bertahan beribadah, maka pahalanya lebih besar. Maka Allah bilang enggak, jangan bertahan di situ. Kau bisa beribadah susah, mending kau pergi ke tempat lain, ibadahmu lebih mudah, paham? Lebih mudah. Ini dalil bahwasanya tidak semua yang lebih susah lebih baik daripada yang lebih mudah. Tidak semua yang lebih susah pahalanya lebih banyak daripada yang lebih mudah. Seperti misalnya salat qasar. Kalau orang musafir, mana yang lebih terbaik? Dia salat 4 rakaat atau 2 rakaat? Sunnahnya Nabi tidak pernah 4 rakaat ketika musafir. Tetapi 2 rakaat lebih afdal daripada 4.
Makanya tidak semua yang lebih mudah pahalanya lebih sedikit, enggak. Terkadang lebih mudah pahalanya lebih banyak. Seperti apa? Salat safar, qashar lebih bagus. Seperti haji, para ulama mengatakan haji yang lebih baik haji tamattu. Haji umrah dulu baru haji. Di antara umrah dan haji senang-senang. Lebih susah mana? Haji tamattu atau haji ifrat? Haji ifrat lebih susah, dari awal enggak buka ihram. Larang-larang ihram berlaku terus sampai selesai tanggal 10. Lebih berat, tapi lebih afdal haji tamattu. Seperti ini, ada satu kota kita tinggal di situ, sulit kita mau berjilbab, baca Quran susah, ditekan-tekan. Tapi kita bisa ibadah, cuma susah. Mana lebih afdal, dia pindah, dia hidup nyaman, salat ibadah lebih banyak. Lebih bagus mana? Lebih yang nyaman. Lebih yang nyaman. Maka ikut dalil yang terbaik adalah yang ikut apa? Dalil. Mana lebih baik, dia salat semalam suntuk atau dia tidur dulu baru kemudian salat? Tidur dulu baru salat. Tidak semua yang paling keren itu yang paling apa? Susah. Paling susah. Karena ada sebagian orang pemahaman seperti itu. Ya. Ada orang mau haji, mau jalan. Padahal ada kendaraan, dia enggak mau jalan. Jalan susah, sakit-sakit. Aduh capek. Akhirnya ngeluh juga dalam apa? Ibadah. Sampai saya tepar enggak bisa ibadah, enggak bisa baca Quran, tepar. Salah lah. Kecuali kalau enggak ada bis, oke. Top. Ini sengaja ada bis, enggak mau. Tapi dia tepar. Ngeluh, ya percuma seperti itu. Salah dalam fikih. Salah dalam apa? Fikih. Akhirnya ada yang dikorbankan. Kalau mudah, kenapa tidak milih yang mudah? Kecuali memang ada Rasulullah suruh susah, ya susah, tidak apa-apa. Ya. Taib, di sini Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna. Jadi Allah mengatakan ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Jangan sampai kalian menyangka saya susah-susah di sini pahala lebih besar. Enggak, pindahlah engkau ke bumi Allah yang lebih luas. Beribadah dengan sepuasnya di sana. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, dan sungguhnya orang sabar itu yuwaffa, yaitu disempurnakan, tidak dikurangi sedikit pun. Ajrahum, pahala mereka. Di sini Allah menggunakan kata ajar. Ajar dalam bahasa Arab artinya upah. Upah. Artinya, dan Allah sandarkan kepada mereka upah mereka. Isyarat bahwasanya memang mereka berhak mendapatkan apa? Upah tersebut. Jadi enggak usah malu-malu untuk terima. Memang kau berhak, ya. Dan Allah menggunakan upah, kata upah supaya itu dijamin pasti ada. Seakan-akan Allah punya utang, dan itu Allah sebutkan dalam untuk supaya orang semangat. Seperti Allah mengatakan kalau orang beramal soleh, Allah utang. Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? In tuqridullaha qardan hasan. Kalau kau beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Tentu Allah tidak pinjam, untuk kita semua milik Allah. Harta kita milik. Tapi kalau orang berinfak di jalan Allah, Allah bilang pinjaman. Kenapa dibilang pinjaman? Supaya kau enggak usah khawatir, pasti kembali. Bahkan kembalinya riba lebih banyak. Jadi Allah sebutkan dengan istilah kita agar kita percaya, tidak usah ragu. Maka siapa yang beramal soleh, Allah bilang ajra, upah, pasti diganjarin. Enggak mungkin Allah lalai. Dan Allah mengatakan innama yuwaffa, sempurna, tidak ada pun satu yang terluputkan, enggak ada. Kamu senyum ada pahalanya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum ada pahalanya. La taqiranna minal ma'ruf syai'un wa lan talqa akhaka biwajhin talik. Jangan meremehkan kebaikan meskipun senyum. Kamu senyum sekali, Allah catat. Dicatat enggak? Catat. Maksiat dicatat. Dosa juga dicatat. Sampai tadi malam saya bahas tentang hadis ketika ada yang bertanya, Rasulullah kalau kita suka dengan satu makanan, kemudian kita ditanya, saya bilang saya enggak suka, apakah dicatat? Maka dikatakan dicatat semua. Bahkan suatu kudzaibah dicatat sebagai kudzaibah. Suatu dusta kecil dicatat juga dusta kecil. Ini dusta. Mau enggak? Enggak. Padahal kita mau. Itu malaikat catat. Dusta. Bohong. Dicatat bohong. Tapi bohong kecil. Karena enggak ada yang dirugikan. Orang itu masalah, enggak suka ya? Kalau saya makannya, iya saya enggak suka. Padahal suka. Harusnya jawab yang lain. Belum saatnya, belum mau makan sekarang, belum apa, nanti ada waktunya. Tapi jangan bilang saya enggak suka berarti bohong. Tapi catatnya bohong kecil. Sama, jadi semua pahala dicatat, tidak ada amal soleh yang tidak tercatat. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffa, dipenuhi. Kemudian Allah mengatakan as-sabiruna, orang yang bersabar dapat pahala secara sempurna. Sabar apa? Dengan 3 modelnya, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar tatkala terkena apa? Musibah. Ajrahum, ganjaran mereka, kata Allah, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Apa maksud tanpa hisab? Terlalu banyak. Sebagian ulama mengatakan kalau
Ibadah lain sesuai kadarnya. Kamu sholat sekian, pahalanya sekian. Kamu ini, tapi kalau sabar, tidak pakai takaran. Ini pendapat pertama. Maksudnya tidak pakai takaran banyak. Yang kedua, maksudnya bahwasanya jangan sesuai dengan persangkaanmu. Sebagaimana amal soleh ini kita menyangka kita lakukan segini, pahalanya sekian. Ini pahala di luar persangkaanmu. Lebih daripada yang kau perkirakan. Tidak ikut kaedah. Tidak ikut apa? Kaedah. Jadi kau melakukan sekian, ganjarannya lebih banyak. Amal yang lain sesuai dengan ganjarannya. Makanya Allah mengatakan, bi ghairi hisab. Maka ini syarat seorang berusaha untuk bersabar. Sabar itu adalah ibadah yang pahalanya sangat banyak. Paling cepat dapat pahala. Makanya Allah mengatakan, ya waddu ahlul afiyati. Hina yu'ta ahlal bala' al-thawab, law anna juludahum fid dunya kanat tuqradu bil maqarid. Ketika di akhirat kelak, semua orang dikasih ganjarannya. Orang yang sakit-sakit, yang selalu dikasih musibah, dikasih ganjaran. Orang yang sehat kaya dikasih ganjaran. Ternyata yang sehat kaya, ternyata yang sakit-sakitan dulu pahalanya sangat apa? Banyak. Dulu kakinya pincang-pincang, ternyata pahalanya dia berangan-angan, seandainya saya dikembalikan ke dunia, kemudian kulit saya digunting-gunting dengan besi. Dengan gunting besi, supaya pahalanya banyak. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, sabar. Yang penting, kalau nggak sabar nggak ada pahalanya. Tapi kalau sabar, pahalanya cepat. Pahalanya cepat. Tidak, karena tanpa hisab. Tanpa hisab. Dan semakin pilu, semakin bahagia di akhirat. Semakin sakit hati, semakin bahagia di akhirat kelak ganjarannya. Memang semua orang tidak suka diuji. Siapa yang suka diuji? Enggak ada yang suka diuji. Semuanya bikin kaya, istri cantik, tidak suka ngomel, ya. Rumah mewah, dagang untung terus, tidak pernah sakit, loncat-loncat enggak pernah sakit. Semuanya orang bikin begitu, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Salah gerak sedikit, wah encok, waduh. Pahala lagi nih. Siapa yang mikir gitu? Aduh, brengsek, bangsat. Enggak jadi pahala. Nyala-nyalain orang, kamu sih, saya juga mau ini, malah dia enggak dapat pahala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dari surat Az-Zumar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Silakan. Ya. Kenapa? Kalau kita kenapa? Kalau baca Quran terbata-bata. Pasti gini. Belajar dong, belajar. Enggak. Anda tuh suka dengerin, tapi artinya itu insya Allah Anda suka amalin. Itu termasuk pahala apa enggak, Ustaz? Pahala itu bertingkat-tingkat. Rasulullah mengatakan, alladzi qara al-Quran wa yatata'ta wa alaihi syak falahu ajran. Siapa yang baca Quran terbata-bata dan sulit, dia akan dapat 2 pahala. Pertama pahala baca Quran dan pahala dia berusaha keras untuk bisa baca Quran. Tetapi yang al-mahir bil Quran ma'a al-kiram al-bararah ya, atau al-malaikah, tapi yang ahli baca Quran pahalanya lebih tinggi. Jadi kita tetap berusaha baca Quran sambil kita belajar tahsin. Selama kita belajar berproses, pahala kita 2. Baca Quran dan pahala proses untuk sulit belajar baca Quran. Jadi apa yang antum lakukan itu baik. Antum berusaha baca Quran meskipun terbata-bata, antum berusaha mendengar, itu pahalanya besar. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Apakah kita boleh tidak memilih dalam pilkada mengingat tanggung jawab seandainya salah? Jadi semuanya disebut dalam kaidah bahwasanya irtikabu akhafud dararain. Kalau ada 2 hal pilihan yang dua-duanya kurang baik, maka pilihlah yang lebih baik di antara keduanya. Tetapi ini hanya bisa dikerjakan kalau kita bisa menilai. Kita tahu mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Kalau kita enggak bisa menilai, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan ikuti yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita bisa nilai, menurut saya lebih baik ini daripada ini. Satu menyuruh kepada kesyirikan, satu menyuruh pada perjudian. Wah, ini pilih yang mana nih? Lebih baik judi daripada apa? Syirik. Ya, misalnya. Tapi kalau kita enggak bisa nilai, enggak usah nilai, enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada di luar kemampuan. Kalau enggak bisa, saya bingung dua-duanya orang Islam baik semua, semuanya lucu, ya sudah, saya enggak tahu yang mana. Enggak harus. Tapi kalau kita bisa nilai, hendaknya kita milih agar lebih baik kepada kebaikan. Nah, sejauh mana kita bisa menilai? Kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita bisa menilai. Kalau enggak usah.
Ustaz. Ustaz, afwan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. kabarnya sehat ya? Semoga Allah jaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Begini Ustaz, ada izin bertanya, pertanyaan dari teman Ana, seorang pemuda umur 25 tahun yang saat ini sedang dilanda galau Ustaz. Terkait masalah beliau gagal nikah sebanyak 3 kali karena perkara-perkara yang sangat Laki, dia laki perempuan? laki. Karena masalah finansial Ustaz. Jadi pihak perempuan itu selalu ngomong mau, tapi ketika sudah ditunjukkan justru malah mundur gitu secara tiba-tiba. Itulah realita. Iya Ustaz. Mungkin Bilang sama dia, Allah palingkan dia dari perempuan jelek. Alhamdulillah. Sudah ketahuan sejak sekarang. Daripada nanti sudah nikah kemudian ditinggal, lebih sakit lagi. Ya, Ustaz. Jadi insya Allah ada yang lebih baik. Allah siapkan lebih baik untuk sabar. Bilang Nabi Yusuf diuji-uji akhirnya jadi bangsawan. Insya Allah itu Allah pilihkan kepada yang terbaik. Jangan galau, laki-laki jangan cengeng. Kembang banyak. Lihat di ceramah Ustaz Abdul Hakim Abdad ada dia bilang, laki-laki jangan cengeng. Ditolak cari lagi, ditolak cari lagi. Jangan khawatir. Justru ketika dia kemudian tidak mau karena miskin, itu berarti bukan wanita sejati. Ya itu, tapi realita harus terima. Sekarang sudah nggak ada cinta buta. Kalau dulu ada cinta, mau nggak punya apa-apa, kok punya sepeda nggak apa, jalan kaki kita saya nih. Zaman sekarang nggak ada yang buta. Kalau ada yang ngelamar naik mobil sama sepeda dia bisa lihat. Dia tidak buta lagi. Itu zaman dulu. Zaman saya masih muda dulu. Saya nggak punya modal bisa punya istri. Sekarang zaman sekarang nggak ada cinta buta. Jadi bilang dia jangan ini berdoa terus, husnudzon sama Allah. Allah siapkan yang lebih apa? Baik. Apa enaknya hidup sama perempuan matre? Nggak enak. Nggak enak. Menderita. Kalau nggak punya duit dimarahin. Makanya sebenarnya saya ngisi pengajian ada yang bilang Ustadz, kapan istri senang? Kalau lagi gajian baru senang. Kalau lagi nggak gajian diomelin mulu sama istri. Jazakallah khair. Oh iya. Ustadz kalau puasa Ahlul Bait setiap 13 15 tapi kalau dijalankan tanggal tidak apa-apa, tidak mengapa. Hadis yang sahih puasa 3 dalam sebulan, kapan saja. Hadis Ayyamul Bait ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Kalau bisa Ayyamul Bait oke, kalau enggak kapan saja. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Karena jelas hitung-hitungannya al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan 10 kali lipat. Kalau 3 kali dalam sebulan berarti seperti 30 hari sebulan. Ustaz, apa hukum menabung dalam Islam? Bolehlah, ini perkara mubah, hukum asalnya boleh. Tapi jangan pelit, maksudnya jangan apa? Pelit. Jangan pelit. Ustaz, saya selalu keluar lendir dari kemaluan setiap kalau sedang tidak haid. Lendir tersebut bukan keputihan. Kalau terus-terusan tidak berhenti, maka ini udzur syar'i. Udzur apa? Syar'i. Saya anjurkan setiap dia mau salat dia berwudu. Ya. Ini seperti isi haid. Saya darah terus menerus, tapi dianjurkan dia berwudu setiap apa? Salat. Ya. Kalau dia sesekali maka membatalkan wudu. Masalah najis khilaf. Kalau dia sesekali membatalkan wudu, najisnya khilaf dengan para ulama. Tapi kalau terus-terusan maka itu udzur syar'i. Udzur syar'i tidak berhenti, keluar lagi, maka sudah ada wudu salat aja, enggak usah pedulikan. Karena itu apa udzur syar'i. Itu namanya najis yang pembatal yang terus-menerus. Seperti orang setiap 1 menit buang angin, 2 menit buang angin. Orang ini pas salatnya dia wudu. Setelah itu dia buang angin enggak ada masalah. Seperti orang yang setiap 5 menit tetes lagi, tetes kencing. Waktu sholat dia wudu, sholat tidak usah peduli. Itu dimaafkan. Sebagaimana orang tidak punya kaki, sholat duduk boleh enggak? Boleh, itu dimaafkan. Enggak usah ragu. Allah mengampuni dosa meskipun seluas langit dan bumi. Semua dosa apa yang diampuni? Seluruh dosa kalau dia bertobat pada Allah dengan tobat yang benar akan diampuni. Yang penting tobatnya tobat yang benar. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.